Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Bu Andi harap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Mari anak-anak kita mau datang pada Tuhan walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, namun biarlah sukacita itu tidak mengurangi untuk kita memuji Tuhan. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, semuanya karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang boleh dinyatakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami belajar memberikan persembahan, puji-pujian buat Engkau, kiranya Tuhan hadir melawat kami semua. Terima kasih Tuhan. Siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari anak-anak kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kasih setia
persembahan pujian kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan Engkau yang membuka setiap hati kami, supaya firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan boleh tertanam di dalam hati kami, dan mampukan kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk guru sekolah minggu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, juga akan urapi Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi berkat untuk anak-anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Tante yakin dan percaya adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat, karena Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Adik-adik rindu mendengar firman Tuhan? Saya yakin pasti adik-adik sudah siap semuanya untuk mendengar cerita firman Tuhan pagi hari ini. Tadi sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Tante mau tanya dulu, siapa di sini yang suka mainan lumpur? Ayo, ada apa tidak ya yang suka mainan lumpur ya? Dulu waktu Tante Tiwi masih kecil ya, sukanya itu bikin kue dari lumpur. Jadi tanah, kemudian dituang pakai air, lalu diaduk-aduk, kemudian dicetak jadi kayak kue, kemudian dijemur sampai kering, jadi kayak kue. Coba ada nggak di sini? Banyak nggak? Tapi sekarang kotor ya mainan lumpur ya, mesti tidak boleh sama ayah atau sama ibunya. Tapi di sini Tante Tiwi mau cerita, waktu itu Tuhan Yesus bikin lumpur. Kira-kira buat apa ya? Ada yang mau tahu ceritanya? Yuk kita simak baik-baik ceritanya ya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sama murid-muridnya sedang berjalan-jalan di suatu kota yang bernama kota Yerusalem. Apa adik-adik? Kota apa? Coba yang keras. Iya, pinter sekali. Kota Yerusalem. Nah, di situ ada orang buta. Adik-adik tahu nggak orang buta itu apa? Yang tidak bisa melihat. Ada yang sudah pernah melihat orang buta di sini? Oh iya, ada yang sudah pernah melihat orang buta. Jadi kalau orang buta itu nggak bisa lihat apa-apa, gelap, dan dia buta sejak dari dia lahirnya. Kasihan nggak? Kasihan sekali ya, nggak bisa lihat. Jadi nggak bisa lihat warna biru, nggak bisa lihat warna merah, nggak bisa lihat daun warna hijau, nggak bisa lihat awan yang biru cantik, nggak bisa lihat pemandangan yang indah di bumi ini, karena dia buta sejak dari lahirnya. Kasihan sekali. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus bertemu sama orang yang tadi buta. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Orang buta itu minta tolong sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Menurut adik-adik, Tuhan Yesus mau nggak ya menolong orang buta tadi ya? Coba menurut adik-adik mau nggak Tuhan Yesus menolong orang buta tadi? Iya, karena Tuhan Yesus Allah yang baik, karena Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih, karena Tuhan Yesus Allah yang maha kuasa. Jadi Tuhan Yesus mau menolong orang yang tadi buta. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Apa ya kira-kira ya? Nah, seperti tadi yang Tante Tiwi ceritakan, Tuhan Yesus itu meludah di tanah, kemudian tanahnya diaduk-aduk, dibikin lumpur. Kayak dulu waktu Tante Tiwi masih kecil bikin lumpur dari air sama dari tanah. Tuhan Yesus waktu itu juga membuat lumpur dari tanah, kemudian lumpur itu ditempelkan ke mata yang orang buta tadi, yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan, ditempelkan kedua-duanya. Dan setelah itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan?
Tuhan Yesus selalu menyuruh orang buta tadi pergi ke sebuah kolam. Kolam itu bernama kolam Siloam. Coba diulang lagi, kolam apa? Yang lebih keras. Siloam. Iya, pintar semuanya. Kemudian orang buta tadi setelah matanya ditutup pakai lumpur yang dibuat Tuhan Yesus, kemudian orang buta tadi pergi ke kolam Siloam. Kemudian orang buta tadi disuruh sama Tuhan Yesus supaya membasuh mukanya dengan air yang ada di kolam itu. Dibasuh sampai bersih. Seperti kalau kita mandi pagi itu ya, cuci muka ya, dibasuh mukanya sampai bersih. Lalu apa yang terjadi? Wow, orang buta tadi sudah bisa melihat kembali. Wah, senangnya bisa melihat indah pemandangan, bisa melihat anak-anak sekolah minggu yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang tampan-tampan. Bisa melihat, wah ini bunganya cantik sekali, wah ini daunnya berwarna hijau, wah ini indah sekali pemandangannya. Orang buta tadi senang karena yang tadinya tidak bisa melihat, hanya cuma bisa melihat, aduh gelap buta, sekarang bisa melihat dunia ini, bisa melihat warna-warni, bisa melihat pelangi yang berwarna-warni, yang indah, yang cantik ciptaan Tuhan. Lalu orang itu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tetapi di sini ada yang nggak suka kalau Tuhan Yesus berbuat baik. Kira-kira kenapa ya? Ada orang-orang di sana yang nggak suka. Kemudian orang muda tadi dipanggil sama orang-orang Yahudi yang ada di situ yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Lalu ditanyain, kamu siapa yang menyembuhkan? Kemudian orang buta tadi menjawab, yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak suka itu tidak percaya kalau Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Tapi adik-adik di sini percaya kan kalau Tuhan Yesus berkuasa? Iya, harus percaya karena Tuhan Yesus itu adalah Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebagaimana tadi Tuhan Yesus sudah menyembuhkan orang yang sakit buta itu, Tuhan Yesus juga pasti akan sanggup menyembuhkan kita. Mungkin ada di antara adik-adik atau keluarga, adik-adik yang saat ini sedang sakit, yang menderita, mungkin ada yang sampai terpapar virus COVID-19 yang saat ini lagi viral. Mungkin ada di antara kita, atau kita yang pernah mengalami terpapar virus COVID-19, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa, Dia yang akan menolong kita dan yang akan menyembuhkan kita. Sehingga saat pagi hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Nah, lewat pelajaran firman Allah pada pagi hari ini, mari semua yang ada di sini, walaupun saat ini ada itu tadi ya, pandemi COVID-19 yang membuat kita itu nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa pergi sekolah, nggak bisa bermain bersama teman-teman, harus diam di rumah saja. Kita nggak bisa jalan-jalan, kita nggak bisa pergi ke mall, kita nggak bisa pergi ke kolam renang, ke tempat pariwisata. Kita hanya bisa diam di rumah saja. Tetapi semua itu tidak mengurangi sukacita kita, karena Tuhan Yesus tetap Allah yang berkuasa. Kita nggak boleh pergi kemana-mana dulu, karena apa? Karena itu tadi ada virus COVID-19 yang kemungkinan besar kalau kita nggak taat aturan pemerintah, kita akan bisa terpapar COVID-19. Tetapi walaupun kita sampai sakit pun, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan sanggup menyembuhkan kita. Amin adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Amin. Nah, sebelum kita berdoa pagi hari ini, adik-adik ada satu ayat hafalan yang harus dihafalkan. Ayatnya pendek, adik-adik harus hafal ya. Di dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Coba kita ulangi lagi ya. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, ayat yang ini pendek bisa dihafalkan adik-adik semua di rumah.
Yuk kita akan sebelum menutup ibadah ini kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil kalau Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami pagi hari ini. Kami tahu lewat firman-Mu bahwa Tuhan kami, Allah yang berkuasa untuk menolong kami. Sebagaimana Engkau telah menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya, Engkau juga akan sanggup menolong dan menyembuhkan kami. Mungkin ada di antara kami saat ini yang sedang sakit, mungkin orang tua kami, kakak, adik, ataupun saudara-saudara kami. Kami yakin dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau akan bekerja dan Engkau akan menolong serta memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hari-hari kami, di sepanjang hidup kami, untuk kami boleh senantiasa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah kami saat pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah belajar memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah anak-anak tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ingat ya, protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.